Sihir itu ada, setan ada. Kalau tak ada setan, ngapain kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada sihir. Apakah santet itu ada atau tidak? Diambilnya tali, lalu tali itu dijatuhkannya ke lantai, berubah menjadi ular. Ada atau tak ada? Ada. Ada dalam Quran. Saharu a'yunan nas. Tukang-tukang sihir itu menyihir mata manusia. Diambilnya tali-tali itu dilemparkan. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu itu ke batu, memancar 12 mata air, jatuhkan tongkatmu itu, fa idza hiya hayyatun tas'a, dia menjadi ular. Lalu tongkat Nabi Musa menjadi ular, memakan ular-ular kecil. Lalu tukang-tukang sihir itu pun masuk Islam. Bahwa sihir itu ada. Tukang sihir melakukan mantra-mantra sihir, berkawan sama setan. Setanlah yang menolong. Jadi sihir itu ada. Kalau ditanya apakah santet, bahasa kitanya santet, bahasa Arabnya sihir, ada. Kata pesulap merah tidak ada. Ya, pesulap merah kan bukan ustad. Antum kalau bertanya agama jangan sama pesulap merah. Bertanya agama itu ya sama ulama, sama orang berilmu. Mungkin yang dia maksudkan adalah tidak ada santet itu, dia mau menantang dukun-dukun itu. Kan ditantangnya dukun itu. Akhirnya kalau memang, maka jangan potong begini. Tengok kronologisnya. Kalian buat gini, kalian sangka saya tak nonton, saya nonton. Ya, jadi dia mau nantang tukang-tukang santet itu. Kalau memang betul kalian bisa nyantet, santetlah saya gitu. Akhirnya tukang-tukang santet itu lapor ke Mabes, lapor ke polisi. Jadi kalau memang betul tukang santet itu bisa, santetlah dia. Dia sebetulnya nantang tukang santet, tapi dia orangnya ngaji. Dia mungkin dia sholat sunat, dia berzikir, dia minta kepada Allah. Dia mau nantang tukang santet. Bukan dia mengatakan tidak ada sihir. Sihir itu ada. Setan ada. Kalau tak ada setan, ngapain kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada sihir. Itulah kenapa kita pagi habis subuh baca zikir-zikir, sedikit-dikit zikir habis subuh, sama habis maghrib istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, habis itu tahlil la ilaha illallah, tutup dengan sholawat. Itu seminim-minimnya zikir pagi. Pagi habis subuh supaya dijaga kita sampai maghrib, habis maghrib supaya dijaga sampai subuh, supaya jangan disihir orang, sihir santet orang. Bisa perempuan kalau dia memotong rambutnya dikubur dalam tanah dan dibiarkan di tempat salon, dicuri orang, santet orang. Tak perlu lagi sering-sering mengecat uban. Penyembanyan uban ini penyelamat bagi kita yang beriban. Sering mengecat makanan bisa disantet orang. Ada tukang racun, tobat, mengaku dia setelah tobat, tukang racun. Bukan tukang racun rumput, tukang racun orang. Jadi racun itu diletakkan di ujung kuku. Dulu tukang-tukang racun itu kuku kelingking itu panjang, tapi jangan gara-gara yang dinampak itu tukang racun, dipetikkan begini. Racun itu diambil dari semua miang, tahu miang? Miang itu bahasa Melayu gatal. Bambu ada miang ya kan? Ambil bambu dikikis miang,
Dikikis semua miang tuh, miang buluh, miang nibung, miang tebu, semua miang-miang itu dikumpul, baru dikikiskan emas. Emas itu dikikiskan. Setelah dikikis, barulah dipanggil setan itu. Panggil setan, segala setan, hantu segala hantu, bergerak nanti miang itu macam pasir hidup. Kalau udah bergerak dia berarti udah masuk ke dalam, dimasukkan ke botol. Nah, jadi kalau sakit hati, kalau benci sama orang, pasangkan, makan, muntah darah, mati. Setelah dakwah ini menyebarlah dakwah ini menyebar, akhirnya yang begitu-begitu hilang kan. Mungkin 2 generasi di atas kita, mungkin ayah kita, zaman datuk kita dulu mungkin ada. Tapi habis itu dah tak ada lagi. Orang udah takut semua, takut mati, kita akan mati. Padahal sebetulnya setelah saya pikir-pikir bagus juga kalau disimpan kan. Iya kan. Sekarang kan banyak juga orang-orang jahat. Bagus juga kalau kita simpan. Antum kalau mana tahu ada warisan dari antum dulu. Kalau kira-kira menurut antum bagus tak ini disimpan? Anak tengok udah mulai ragu ini. Itu contoh racun. Pustik kan. Jadi sebelum minum itu ditengok bayangan kita di atas muka air itu. Air teh, air kopi, air minum. Waktu kita mau minum tuh nampak tak bayangan kita di depan? Nampak? Kalau tak ada bayangan kita, berarti berisi barang itu. Itu maka kadang orang lama nengok. Lama dia mau niup. Jadi tukang sihir nih, tukang racun nih tobat. Ditanya, "Cemanalah pengalaman kau meracun orang?" Ku pasang racun pertama, cari di mana dia makan dia situ, ku pasang racun. Pas sedang mau minum, tersenggol orang siku, jatuh. Yang kedua ku pasang lagi. Pas sudah mau minum, tiba-tiba datang kawannya cerita, "Apa kabar gini?" Tak jadi minum. 3 kali batal dia minum. Disitulah aku paham bahwa Allah melindungi dia. Disitulah aku taubat. Bertaubatnya sang tukang racun. Sinetron Indonesia. Nah, jadi sihir ini ada model-model membunuh, tapi ada sihir ini modelnya tidak membunuh, kasih sayang. Sihir juga sayang aja, tapi ke bini orang. Bisa dibuatnya sayang. Dibelah pinang, bukan pinang yang untuk makan sirih, pinang yang masih muda sebesar ini, ditelan bijinya itu bulat-bulat, telan, besok pagi kan keluar dia bulat-bulat, keluar kan? Nah, keluar bulat-bulat. Nanti waktu sedang masak toco, masak apa, dikikiskan ke makanan suami. Kikis pinang. Nah, ibu habis masak nasi goreng, kikiskan pinang tadi. Itu suami itu patuh dia tak. Abang pergi belanja mana, jangan pergi ke mana, handphone mana, jangan macam-macam lagi ini. Habis aku mau pergi per lantai membebaskan anak. Patuh. Jadi kalau ada di antara antum begitu, berarti sudah temakan pinang. Itu sihir juga, namanya sihir pekasih, mahabbah kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada sihir itu model bunci aja dibuat. Ada sihir itu model malu, dibuat orang kena sihir itu malu aja nengok orang, tak keluar rumah. Ada sihir itu modelnya marah, dibangkitkan darah hitam yang ada di jantungnya itu supaya menggelegak, mendidih. Nanti kalau antum motong ayam, habis motong ayam, diambil jantung ayam sebesar ini, dibelah, nampak ada darah hitam, Dulu saya waktu mak motong ayam, dibelah kan, ditengok kan, nampak kau darah hitam tu, begitulah darah hitam, itulah yang digelegakkan, mendidihkan. Bisa sihir itu mendidihkan darah hitam itu, juga mau ngamuk aja. Laki saya Pak Ustaz begitu loh, ngamuk, tapi habis makan tenang. Itu bukan kena sihir, lapar itu. Jadi sihir ini banyak. Jadi kita hanya berzikir, baca doa saja. Suruh kita berzikir, baca doa untuk menenangkan hati. Makanya la ilaha illallah itu ke jantung tuh.
la ilaha illallah ke jantung, dipukulkan la ilaha illallah itu ke jantung untuk menghilangkan darah-darah hitam dari dada. Bukan asal-asal angguk aja itu. Tengok orang mengangguk pula. Jantung sebelah kiri. Nah, itu tentang sihir tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Al-Fatihah.